di Indomaret pun banyak sekali jenis-jenis baru. Dan itu sebenarnya sebaik mungkin pembatasan umur lebih diketatkan lagi, terutama penjualan secara online. Seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut berikutnya. Monggo bisa dilanjut teman-teman yang lain. Halo, selamat malam Pak Danang dan teman-teman semuanya. Kedengeran ya suara saya, Pak? Halo? Jelas, Mbak. Jelas terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fida Yasumi dari kelas 23F, Psikologi Dasar. Psikologi. Jadi, contoh kasus pemanfaatan iptek atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila menurut saya yaitu hacker. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sekedar teknologi aja, tapi ada pengetahuan di dalamnya. Mengapa saya mengambil kasus hacker? Karena hacker atau seorang peretas adalah ahli komputer yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Namun terkadang pengetahuan yang mereka miliki disalahgunakan dan bisa merugikan banyak pihak. Bahkan mereka menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka demi mencari keuntungan pribadi, seperti entah itu untuk memanjakan website, atau mungkin pengambilan dokumen seseorang secara ilegal, atau pembuatan situs-situs yang dilarang, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan tersebut, namun kadang pemanfaatannya yang salah. Solusinya kita sebagai mahasiswa atau generasi muda dan agent of change Indonesia, kita harus cerdas dalam memanfaatkan perkembangan iptek di zaman yang modern sekarang. Perkembangan iptek melakukan hal-hal yang mencerminkan Pancasila dan tidak melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat merugikan pihak umum. Kita juga harus menjadikan Pancasila sebagai landasan atau fondasi moral dan etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Oke, silahkan langsung masuk saja. Selamat malam. Saya mau... Novia Jati dari kelas mana, Novia? Dari kelas manajemen 13 F3. Kasus Kemut, Kak, kemut. Kasus penyalahgunaan iptek yang akan saya bahas salah satunya adalah pencurian data pribadi nasabah pada pinjaman online. Pinjaman online di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online, akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan, perbankan, e-commerce, dan lain-lain, diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi. Metadata rentan untuk disalahgunakan penerima penyimpanan data atau dicuri pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan. Digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan. Solusi agar tidak terjerat pinjaman online yaitu stop meminjam uang pada pinjaman online, menambahkan penghasilan dengan pekerjaan sampingan. Lebih baik menggadaikan barang yang berharga seperti emas untuk melunasi utang dan bertahan hidup. Terima kasih.
Melia dari kelas 13 F3, Psikologi 13 F3. Saya ingin memaparkan sedikit tentang pemanfaatan atau pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bullying di media sosial. Mungkin sudah sering kita temui di tindakan bullying di media sosial tersebut di akun-akun besar seperti TikTok, Instagram, Twitter, bahkan Facebook. Karena para pengguna media sosial ini beragam ya, tidak hanya orang dewasa, tetapi sudah ada anak-anak yang usianya 12 tahun, 15 tahun, sudah mulai menggunakan media sosial tersebut. Sama dengannya, para pelaku tindakan bullying, para pelaku tidak hanya orang dewasa, remaja, anak muda, tetapi juga anak-anak pun sudah berani melakukan tindakan bullying di media sosial tersebut. Seperti halnya ketika mereka tidak menyukai seseorang di media sosial tersebut atau konten di media sosial tersebut, mereka tidak segan-segan untuk memberikan hate comment atau komentar negatif yang berisi kata-kata kasar, vulgar, atau bahkan berani menghina fisik seseorang tanpa memikirkan dampak negatif apa yang korban terima atas komentar-komentar negatif dari para pelaku bullying di media sosial. Solusi yang dapat saya berikan adalah jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing, dan juga jangan ikut-ikutan membuli di media sosial hanya karena para yang pengguna media sosial tersebut membuli gitulah. Dan juga gunakan media sosial sebaik-baiknya. Pilih mana media sosial yang memberikan dampak negatif atau memberikan dampak positif bagi kita. Gunakan media sosial untuk mencari ilmu dan menambah wawasan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Fariza Utami dari Psikologi 13 F1. Menurut saya penyalahgunaan teknologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila yaitu saat ini televisi menayangkan sinema elektronik atau biasa dikenal dengan sinetron yang di dalamnya terdapat adegan penyimpangan atau perbuatan yang tidak baik ditonton oleh anak-anak Indonesia khususnya seperti adegan baku hantam. Nah, dampaknya adalah degradasi moral anak-anak Indonesia jika menontonnya. Nah, solusi dari penyalahgunaan ini adalah perlunya edukasi dan pantauan dari orang tua. Terima kasih, Pak. Lanjut. Shirley mau masuk, Shirley boleh? Sebelumnya selamat malam Pak Danang dan teman-teman. Saya dari Psikologi 13 F3. Pemanfaatan iptek yang tidak sesuai adalah pemanfaatan aplikasi dating atau aplikasi media sosial seperti micet, Telegram, dan sebagainya yang digunakan untuk melakukan promosi prostitusi online. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, di mana terdapat pelanggaran HAM dan perlindungan terhadap wanita. Bahkan saat ini, marak prostitusi online anak di bawah umur. Dengan adanya aplikasi tersebut, pria tidak bertanggung jawab hanya akan membayar sejumlah uang dan dipertemukan dengan para wanita yang telah dipilihnya. Tak hanya itu, para wanita ini biasanya diatur oleh sekelompok orang yang fokus untuk mempromosikan wanita-wanita tersebut pada aplikasi online. Solusinya adalah pelanggaran iptek tersebut
dengan membuat perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan HAM wanita dan anak-anak terutama dalam hal kejahatan seksual. Seperti yang telah diketahui, sebenarnya sudah terdapat rancangan undang-undang PKS yang membahas hal serupa, namun belum disahkan. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengesahkan undang-undang PKS dan diterapkannya di Indonesia dengan baik oleh seluruh pihak berwenang. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu, nama saya Haru Anissa. Saya berasal dari kelas 33F Psikologi. Pada hari ini saya ingin menyampaikan contoh kasus penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Akhir-akhir ini kita jumpai pada chat atau SMS yang dilakukan oleh oknum tertentu terkait dengan pesan di mana di dalam pesannya itu menyampaikan soal bahwa penerima pesan itu mendapatkan hadiah atau pemenang sebagai undian atau dan sebagainya. Itu adalah salah satu penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dan itu sangat mengganggu sekali bagi para orang yang mendapatkan pesan tersebut atau chat tersebut karena merasa terganggu, dan tentu saja dari pihak yang mendapatkan pesan tersebut pastinya dia mendapat kerugian, dimana kalau orang tersebut tidak memahami atau dia kurang pengetahuannya, pastinya dia akan merasa senang sekali mendapat pesan tersebut. Jadi solusinya buat teman-teman, bila ada mendapat pesan seperti itu, sebaiknya diusut terlebih dahulu, dan ini udah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang berwajib untuk mengusut siapa pelaku sebenarnya, supaya tindakan tersebut itu tidak semarak di mana-mana, di mana-mana. Dan pastinya pelaku tersebut harus mendapat hukumannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya. Terima kasih. Danang dan teman-teman. Saya atas nama Stefania Tutumanuk dari kelas 23F Psikologi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan apa yang menjadi tema saya, yaitu pembacaan film. Jadi akhir-akhir ini ada kasus pembacaan film dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal dengan menggunakan situs-situs web atas nama salah satu film dan menurut saya ini adalah kasus yang melanggar salah satu kasus yang melanggar norma Pancasila, dan solusi yang mungkin bisa kita ambil yaitu memanfaatkan benar-benar teknologi di zaman ini, karena zaman ini banyak orang yang menggunakan nama atas nama kita bisa jadi, dan juga menggunakan alamat atau situs web kita untuk kepentingan pribadinya. Mungkin dari saya itu saja.
Selamat malam. Selamat malam Bapak dan selamat malam untuk teman-teman. Nama saya Karangita Brandukita Upong, kelas manajemen 13 F3. Pada kesempatan ini saya presentasikan masalah iptek pada masalah pandemi corona. Yes, oke. Jadi masalah iptek pada dampak corona ini saya melihat secara langsung. Ada teman saya dan dia mau pulang ke kampung. Jadi teman saya itu butuh bantuan dari saya, jadi kami pergi ke rumah sakit untuk urus surat kesehatan. Itu sudah menggunakan alat teknologi yang untuk ukur suhu tubuh ya Pak, namanya termogan yang untuk ukur suhu tubuh, dan semua sudah vaksin, sudah dinyatakan bahwa sudah tidak berjangkit penyakit corona. Tetapi pada hari mau berangkat ke kampung, di bandara itu sudah cek kembali dengan menggunakan alat teknologi itu. Nah, anehnya pada saat cek lagi, disitulah baru ada namanya corona, kena penyakit corona. Jadi teman saya bingung, sudah tes di rumah sakit, sudah vaksin segala macam, urus surat kesehatan, tetapi pas tes lagi di bandara berjangkitlah penyakit corona. Jadi dalam cek alat teknologi itu membawa dampak masalah. Salah satunya teman saya merugikan uang. Ya, tentu kita tahu pada masa pandemi ini kan ekonomi sangat rendah. Apalagi uang tiket mahal, uang bensin transportasi mahal, segala macam mahal. Jadi itulah membawa masalah dampak pada alat teknologi itu, dan alat teknologi itu menggunakan dengan sisi tidak baik, menipu orang begitu. Alat itu kan merupakan menipu orang bahwa kita sudah vaksin segala macam kan. Nah, kenapa lalu pas di bandara itu terjangkit lagi penyakit corona? Nah, di dalam tes alat itu sudah sah corona. Lalu fungsi dari vaksin segala macam itu untuk apa? Nah, jadi teman saya itu stres, akhirnya tes ulang lagi, pergi ke rumah sakit buat urus surat kesehatan lagi. Nah, baru urus kembali, baru itu lolos Pak. Jadi menurut saya itu teknologi itu menipu masyarakat, itu sangat tidak baik, dan pemerintah pun tidak melihat sebuah alat itu bahwa di dalam itu ada permainan, dan bukan tema saya saja yang dapat masalah seperti itu banyak. Dan saya lihat di media juga, di TV One itu ada masalah juga. Kan begini, saya lihat di TV itu masalah kan orang itu kecelakaan Pak. Kecelakaan. Nah, saya sampai di rumah sakit itu tes lagi bahwa ini kena penyakit corona. Kan aneh. Ini kan kecelakaan. Nah, pas tes lagi menggunakan alat teknologi itu bahwa sudah sah jadi kena penyakit corona. Jadi menurut satu alat teknologi itu tidak baik, merupakan kecurangan di dalam rumah sakit itu. Dan saya melihat itu di kampung saya itu hampir semua orang kena corona gara-gara alat itu. Dan sudah menjadi bukti bahwa alat itu menipu, menggunakan tidak baik alat teknologi itu. Hanya mencari keuntungan saja. Kan kasihan masyarakat kecil di tempat saya itu tidak tahu apa-apa. Sudah ditipu padahal di masa pandemi ini ekonomi sangat rendah. Akhirnya cari uang lagi untuk kesehatan. Dan kasihan juga orang tua Pak, cari uang lagi, uang tiket segala macam begitu. Jadi kita lihat dulu alat itu menggunakan, ternyata alat itu hanya mencari keuntungan.
dan menggunakan yang tidak baik. Saya kira hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Maaf ya, Pak. Kemarin saya sudah presentasi juga. Oke, mari Pak. Nama saya Kadit dari kelas 23F. Menurut saya salah satu contoh pengembangan iptek yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila adalah fitur live seperti Ome TV gitu, Pak. Di fitur live tersebut sering terjadi kayak pelecehan seksual dan lain-lain gitu. Menurut saya solusi dari masalah tersebut mungkin pemerintah bisa lebih aktif lagi dalam menghimbau masyarakatnya untuk menggunakan media sosial seperti Ome TV tersebut. Seperti itu aja sih, Pak. Makasih. Dari saya mau 3R. Wah, contoh dengan Pancasila menurut saya ialah yang berkembang. Contohnya ada beberapa gitu. Contohnya yang kemarin-kemarin viral, adanya arisan online yang beberapa orang kerugiannya sampai miliaran. Terus ada juga yang investasi di forex atau mungkin beberapa investor yang menjanjikan gitu. Begitu, Pak. Dan mungkin solusinya menurut saya sebaiknya jika ingin investasi dengan tepat bisa dicek dulu dengan beberapa sudah ini gitu apa seperti OJK dan Bapeti gitu yang memberikan lisensi bahwa itu intinya benar-benar di apa namanya diberi izin gitu, Pak. Mungkin segitu, Pak, dari saya. Ya. Jadi dari paparan teman-teman tadi ya, banyak contoh yang sudah disampaikan dan itu contoh itu real ya. Terjadi ya. Ada yang mengalaminya sendiri ya, ada yang berdasarkan cerita dari teman ya. Misal Bu Rahasdiasti tadi ada order fiktif nih, pesen mie goreng gitu ya. Mestinya pesannya beneran ya Bu Rahas ya. Pesannya beneran nanti dibagiin ke kita ya, Mbak Kristabel bisa makan malam mie goreng ya, Mbak. Betul, Pak. Sekalian kuliah, Pak. Iya ya. Nah, ini lebih enak ya, lebih ini. Maka kalau kita bisa memanfaatkan dengan teknologi dengan bijak, sebenarnya teknologi ini bisa membuat hidup ini lebih bermartabat, lebih bermanfaat gitu. Jadi karena teknologi ini diciptakan manusia, semestinya manusia bijak memanfaatkannya. Jangan sampai teknologi diciptakan sama manusia, tapi manusia dikendalikan sama teknologi ya. Ya, ngerti ya maksudnya dikendalikan ya. Ini bukan berarti teknologi ini bisa bergerak tidak, tapi dalam bahasa kiasan ini bisa mengendalikan kita. Ya. Bagaimana kita tergantung sama ini misalnya. Bahkan bangun tidur saja yang dicari ya Mbak Rafika ya, langsung nyari handphonenya mana nih gitu ya, ini bangun tidur. Mau tidur aja gelisah ya. Ada chat masuk enggak ya, Kristabel ya. Yang sebelumnya asik WA-an gitu, mau tidur itu gelisah, nggak bisa tidur gara-gara nunggu pesannya dari Mas Brandu barangkali ya. Ini membuat kita tergantung ya atau diperdaya sama teknologi. Maka jangan sampai ya ada istilah-istilah atau kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi sama Mas Fitra misalnya ya, sama Mas Fitra bahwa ternyata anak-anak muda memanfaatkan ini untuk kesenangan sesaat yang akhirnya membuat kedua belah pihak menyesal ya. Saling berkirim kemudian nanti disebarluaskan ya dengan ancaman ini, awas ini kalau putus nanti tak sebarkan nih fotonya, ini berbahaya sekali ya. Awas ini nanti kalau nggak nraktir saya tiap hari makan enak tak kirim ke teman-temanmu, ini berbahaya. Maka manfaatkan ini. Kalau memang tidak diperlukan untuk hal-hal yang demikian ya di stop ya, di stop saja. Toh berbahaya.
Ya kalau besok serius nggak perlu kirim foto, besok ya, tiap hari bisa ketemu gitu ya. Jadi kalau mau serius, kalau kirim foto jangan-jangan nggak serius ini ya. Kalau kirim video jangan-jangan nggak serius. Ini hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati ya Mbak Rafika ya, Mbak Pida ya, dan Mbak Arif Rizky dan kawan-kawan. Dan Mas Bradu juga nggak perlu menuntut kirim dong, kirim dong, kirim ya. Ini mana buktinya ya Mas Bradu ya? Ini nggak boleh ya. Si laki-laki juga tidak perlu demikian karena tidak perlu dibuktikan dengan demikian ya. Pembuktiannya kalau Mas Bradu serius ya segera dinikahi ya Mas Bradu ya. Kemudian ada lagi nih contoh kasus terkait bagaimana teknologi terkadang mempertontonkan kekerasan ya. Kan sinetron kita biasanya rebutan pacar gitu ya, selingkuh gitu ya, rebutan warisan gitu ya, anaknya tertukar gitu. Apalagi Mbak Arif ya, nggak ada ya yang cerita sinetron itu bapaknya tertukar gitu ya, atau ibunya tertukar, nggak ada ya. Biasanya malah anaknya yang tertukar ya. Nah ini memberikan dampak negatif ya pada anak ya, yang dilihat kok berkelahi gitu, yang bahkan unik ya, diem saja tapi muncul suaranya kita dengar kencang gitu ya. Ini kan unik ya kalau di ya, ini tidak perlu menjadi contoh. Ini berbahaya kalau kita tidak mengantisipasi. Penipuan online itu hadiah ya. Coba kalau dikumpulkan itu Mas Bradu dapat SMS itu ya, tiap hari dapat undian 150 juta kan enak ya Mas Bradu ya. Enggak usah kerja ya dapat undian. Ini kalau kita tergiur ya, mudah tergiur, bisa terjerumus. Maka nalar kita gunakan. Ini masuk akal nggak sih? Kok dapat mobil dengan enaknya gitu, ada dibungkus snack gitu ya, dapat serba selamat, Anda dapat mobil gitu, enak sekali ya. Ini tidak mungkin. Maka butuh nalar-nalar ya, sehatnya order fiktif ya. Kemudian tadi edit struk transfer ya, bukti transfer itu ternyata diedit ya, dimanipulasi sehingga seakan-akan beneran transfer gitu ya, padahal tidak. Kemudian ada tadi cerita dari Mas Brandu ya, terkait ada orang yang memanfaatkan momentum ya. Ini sebenarnya itu lagi ada musibah kok, malah orang berlomba-lomba untuk menjual jasa ya, menjual alat, ya, menjual teknologi untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain. Buat makan aja susah ya Mas Brandu ya, apalagi untuk cek kesehatan ratusan juta, ini berbahaya ya. Ya kalau beneran sakit nggak apa-apa ya, memang ada ya, virusnya memang ada, tapi tidak perlu dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan untuk menindas orang lain ya Mas Bradu ya. Ini cerita Mas Bradu ya cerita real ya, dialami oleh tetangganya, temennya ya, bahkan di kampungnya Mas Brandu pernah jadi seperti ini ya. Kemudian dari Mas Kadir tadi ada contoh itu fitur live yang akhirnya jadi sarana untuk mempertontonkan gerak tubuh yang tidak semestinya ya. Mas Kadir mana ini Mas Kadir? Masih bergabung nggak Mas Kadir? Ya ini Mas Kadir hafal banget ini terkait fitur-fitur live tadi ya Mas Kadir ya. Ya. Apa sambil kerja ya Pak? Oh iya Mas Kadir ya, Mas Kadir, Mas Dimas ini sepertinya hafal sekali nih fitur-fitur live ini ya. Ya ini yang akhirnya tidak membuat hal-hal positif ya, tidak pamer hal kebaikan ya, tapi malah pamer tadi lekuk tubuh perempuan, kemudian pamer ini, pamer itu, minta transferan dan lain sebagainya. Oke ya, ya Mas Dimas, Mas Kadir, ya Mas Brandu ya, hati-hati ya kalau fitur-fitur live itu ya kita cari tayangan yang ada tuntunannya ya, bukan sekedar tontonan saja. Kemudian investasi butuh yang jangan mudah terperdaya ya, investasi 50.000 kok bisa jadi 500.000 dalam waktu sebulan, ini enggak mungkin ya. Judi online itu. Jadi kalau pengen kaya ya caranya halal ya, berusaha ya, dagang gitu ya. Kalau pengen buang-buang uang ya Mas Brandu ya, daripada buat judi, buat sedekah itu malah lebih bermanfaat ya. Kalau pengen cepat kaya ya bisa. Ya itulah gambaran dari paparan yang sudah kawan-kawan sampaikan. Semoga memberikan manfaat ya, pemahaman baru pada kita ya terkait pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak, halo Pak. Hai, nada. Silahkan Mbak Ananda Halo, Putri. saya jelas Pak? Ya, oke.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Putri dari kelas 11F. Jaring di sini jelek, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isminada Septiorini dari kelas manajemen 3. Saya contoh iptek. Contoh iptek, kasus iptek di Indonesia salah satunya seperti gaya anak remaja sekarang. Gaya anak remaja sekarang penampilannya seperti ke barat-baratan gitu. Ya, analisis saya tentu membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini kebiasaan-kebiasaan budaya barat semakin berkembang. Bisa kita lihat sendiri setiap hari di media elektronik dan cetak, sehingga cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran kita, sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang budaya timur, yaitu Indonesia. Cara mengatasinya, kita harus menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing, memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap teliti dan kritis, dan memperluas ilmu pengetahuan sehingga budaya-budaya barat tidak bisa masuk ke Indonesia. Itu aja, Pak, penjelasan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Putri dari kelas 11F. Contoh nilai iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila, menurut saya adalah judi online. Karena judi online itu sangat mengganggu sebenarnya, tapi ada beberapa oknum yang menjadikan juga lahan sebagai lahan bisnis, dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Terus, grogi Pak. Judi online juga melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, karena setiap agama tidak ada yang memperkenankan untuk berjudi. Dan judi juga bisa merusak moral bangsa. Contohnya seperti misalnya uangnya sudah habis, lalu mencuri atau melakukan tindak pidana yang lain karena hanya ingin membeli chip misalnya. Dan untuk penyelesaian kasusnya sendiri, yaitu bisa kita bisa mengantisipasinya dengan diri kita sendiri, karena setiap yang teknologi itu dibuat oleh manusia dan kita sendiri manusianya. Kalau bukan kita yang bisa mengendalikan hasrat kita untuk bermain teknologi, ya tidak ada orang yang bisa tidak ada yang bisa menahan hasrat begitu. Kalau bukan kita sendiri, maksudnya. Tapi Pak, udah jelas nggak Pak? Oke, jelas. Jelas nggak Pak? Selamat malam semuanya, saya Zian Natar dari kelas BK 11A
menurut saya kasus iptek yang melanggar Pancasila adalah judi online, dikarenakan melalui judi online semua yang melakukan judi online dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan uang untuk membeli chip pada situs tersebut, bahkan bisa melakukan pinjaman online. Dan kalau salah satu pemain itu mempunyai nomor yang sering dihubungi, itu juga akan berdampak bagi kontak yang ada di nomor tersebut. Kadang bisa juga dihubungi oleh admin-admin dari situs-situs tersebut dan juga mengganggu kenyamanan dari setiap kontak yang ada di milik dari pemain judi online tersebut. Maka dari itu sebaiknya pemerintah lebih memperketat lagi tentang maraknya situs judi online yang ada di Indonesia ini, terutama tentang UU yang ada untuk memblokir judi online. Menurut saya begitu, Pak.